Bagaimana cara menggunakan alat potong rumput? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kang Ojan, kita ketemu lagi dengan Kang Ojan ya. Untuk pagi ini Kang Ojan mau menjelaskan bagaimana cara memotong rumput. Nah, bagaimana cara memotong rumput agar tidak terkena kerikil yang kecil. Nah, ini caranya Kang Ojan. Sahabat Kang Ojan, ikuti Kang Ojan. Yuk, let's go. Kang Ojan, memotong rumput tentunya hal yang mudah. Ya, kita bisa lihat seperti apa dan kita bisa lakukan dengan cara mudah. Namun dengan kemudahan itu jangan dianggap remeh. Nah, kenapa? Karena kita berurusan dengan suatu alat yang berputaran dengan mesin. Makanya kita harus hati-hati dengan keselamatan kita sendiri. Nah, dengan keselamatan kita sendiri, untuk menjaga keselamatan itu tentunya kita menyiapkan alat-alatnya seperti apa. Kita lihat. Nah, kita terlebih dahulu kita siapkan yang namanya ini, sahabat Kang Ojan ya. Ini adalah sepatu bot. Nah, sepatu bot. Pemanfaatannya apa? Biar kaki tidak terkena percikan baik tanah maupun kerikil-kerikil yang lain ya, yang tersiap dengan alat tersebut ya, biar kakinya aman. Selain aman juga tidak kotor. Nah, gitu. Tapi kita perlu perhatikan sepatu apa yang kita pakai ya. Kita jangan melihat mereknya, tapi penggunaannya biar aman. Keamanan seperti apa yang kita pakai sepatu itu. Nah, menurut kita ya, nah, bukan mereknya tapi keamanannya. Terlebih diperhatikan adalah keamanan. Yang pertama adalah memilih sepatu yang pas tentunya ya. Tentunya dipakai yang pas. Yang pertama. Nah, yang kedua, lentur, tidak kaku, karena kalau kaku untuk jalan itu susah, sakit. Nah, itu ya. Nah, terus kita mengambil dari alasnya, harus yang radial. Ini alasnya harus yang radial. Kenapa? Gunakan yang sepatu yang radialnya tinggi, yang radial, karena biar aman. Tentunya kita tidak licin. Nah, yang pertama tidak licin, tidak keplarak. Jadi untuk mengakibatkan kita jatuh. Nah, terus tidak menyebabkan kalau ada paku kita aman di bawahnya ya, tidak langsung nancep tembus ke kulit kaki kita kalau ada paku. Makanya kita pilih radialnya yang tinggi, yang radial ya, yang aman gitu, sahabat Kang Ojan ya. Sebelum menggunakan sepatu ini juga kita perhatikan harus menggunakan kaos kakinya, kaos kaki dulu. Karena apa? Tidak lecet di kaki. Nah, itu sahabat Kang Ojan, yang perlu kita perhatikan adalah keselamatan kita. Itu yang pertama ketika kita menggunakan alat potong rumput tersebut, sahabat Kang Ojan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita gunakan alat yang lainnya, Kang Ojan ya. Ini alat berikutnya adalah topi ya. Memang topi ini nampak ya seperti ini, tidak ada fungsinya apa-apa, hanya untuk topi saja. Tapi ini adalah pengaman ya. Ini adalah alat sebagai pengaman yang fatal, yang bisa membahayakan ini ya. Tentunya kalau kita untuk bekerja, seperti halnya kalau kita menggunakan topi menjadikan aman. Misalnya kalau kita menggunakan topi di bawah pohon yang kering ada ranting yang jatuh, nah, itu bisa mengamankan kepala. Itu yang pertama. Yang kedua ya, lebih amannya adalah sinar matahari yang langsung ke mata kita ya. Biar tidak sinar matahari itu tidak langsung ke mata kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengamankan cipratan dari hasil tadi pisau potong rumput tadi ya, biar tidak langsung ke mata. Nah, ini kita menggunakan topi tersebut, sahabat Kang Ojan, dan masih gunanya masih banyak lagi sebetulnya. Ketika ada hujan, nah paling tidak airnya tidak langsung ke mata. Nah, ini
manfaat topi dan juga angin tentunya tidak langsung ke kepala. Nah ini sahabat Kang Ujang, panas juga ya, tidak langsung merasakan ke kepala panasnya. Jadi kita tentu yang safety kita siapkan terlebih dahulu alat-alatnya sahabat Kang Ujang ya. Ini topi sahabat Kang Ujang ya. Demi keamanan kita sendiri ya dalam menjalankan mesin potong rumput, tentunya kita mencari aman, membuat kita itu lebih aman atau lebih agar selamat pada tubuh kita, tidak terkena benda-benda yang tentunya akan merugikan kita sendiri ya. Untuk kali ini Kang Ujang akan menggunakan masker, karena masker sebagai alat penutup mulut hidung kita agar terhindar dari percikan-percikan rumput yang memercik atau benda-benda kecil seperti kerikil, debu dan lain sebagainya. Nah, ini caranya kita menggunakan ini. Nah, kita menggunakan masker yang agak lebar seperti ini, sahabat Kang Ujang, agar aman bagian muka sini ya, kalau terkena tidak lebih aman lagi karena bisa terkena tapi tidak secara langsung. Makanya kita harus menggunakan masker, sahabat Kang Ujang ya. Ini untuk keamanan kita saat kita motong rumput, sahabat Kang Ujang. Nah, selain itu juga sahabat Kang Ujang, bukan hanya sekedar masker, sepatu ataupun topi sebagai pelindung kepala, tapi juga tentunya kita menggunakan yaitu kacamata. Karena apa? Karena mata adalah hal yang terpenting dalam hidup seseorang. Inilah kacamata. Makanya ketika kita melakukan suatu pekerjaan apapun, kalau bisa menggunakan pengaman yaitu kacamata untuk pengaman mata kita sendiri. Nah, ini kita gunakan kacamata yang seperti ini, kacamata yang full untuk menutupi agar tidak terkena peletikan atau percikan batu kecil, tanah ataupun yang lainnya di saat kita motong rumput. Nah, ini kita coba untuk Kang Ujang menggunakan kacamatanya seperti ini, sahabat Kang Ujang. Nah, seperti ini Kang Ujang ya. Ketika kacamata pakai ini dari posisi ini adalah rapat, ini rapat ya, tidak ada gonggangan. Ini sahabat Kang Ujang ya, sudah semuanya sudah rapat. Untuk kacamata kita pakai di saat kita melakukan pemotongan rumput. Nah, ini kacamatanya seperti ini. Jadi kalau ada percikan batu misalnya seperti ini, nah kecil seperti ini, aman. Nah ini ya, aman. Kalau tidak langsung ke mata, jadi mata kita tidak rusak, sahabat Kang Ujang ya. Ini dari kacamata. Nah ini contohnya kita pakaikan, ada kacamata, tadi kita sebutkan ada masker seperti ini ya, kita lebar, lebar, dan topi ini. Nah, agar terlihat lebih aman ketika melakukan kegiatan potong rumput, sahabat Kang Ujang ya. Sebelum melakukan pemotongan rumput, terlebih dahulu Kang Ujang siapkan dulu alatnya. Nah ini adalah alat potong rumput. Nah ini ya, ini adalah potong rumput yang sudah Kang Ujang siapkan ini ya. Nah ini dimana alat potong tersebut memiliki fungsi masing-masing, sahabat Kang Ujang ya, memiliki fungsi masing-masing. Nah sebelumnya Kang Ujang jelaskan ya terlebih dahulu dari mesinnya dulu. Nah ini sahabat Kang Ujang ya. Nah ini fungsi daripada alat potong rumput. Nah ini sahabat Kang Ujang ya, untuk bagian ini adalah bagian yang kita gendong. Nah ini untuk sabuknya pengaman, ini empuk. Nah ini agak tebal, lunak, empuk, biar pinggul kita tidak sakit. Nah ini pada dasaran untuk punggung. Nah ini juga lunak, biar tidak sakit ya di punggung. Nah ini sahabat Kang Ujang ya. Di sini ada starter motornya, starter biar mesin itu jalan, sahabat Kang Ujang ya. Dan ini adalah bagian bensin ya, pengisian bensin lewatnya sini ya, sahabat Kang Ujang. Nah ini adalah pengeluaran asap
atau knalpotnya di sini ya. Ini di dalam sini ada yang namanya busi, sahabat Kang Ojaan ya. Nah ini adalah buka tutup karburator, dimana untuk menutup bensin atau bahan bakar seperti ini. Adapun kalau seperti ini adalah membukanya. Kalau tidak dipakai kita tutup dulu seperti ini. Ketika mau dipakai kita buka, nanti kita jalankan ini ya sahabat Kang Ojaan. Nah ini bagi starter untuk menjalankan mesinnya ya sahabat Kang Ojaan. Nah ini sahabat Kang Ojaan ada lagi ya bagian alatnya. Ini adalah untuk sebagai pengisi bahan bakar atau bensin, dan ini yang kecil ini adalah pengisi oli ya. Ini sebagai pengoli Kang Ojaan. Nah setelah itu baru kita merembet ke sini. Nah ini adalah putaran rotasi atau untuk memutar itu peso melalui jalur ini yang dan ini ada roda ya, saling untuk mengkait memutar. Ini kabel aja. Nah ini untuk memutar di sini, memutar dan juga kabel untuk menyalurkan antara starter on dan off sini ya. Ini starter on dan off nya ada di sini sahabat Kang Ojaan. Gimana? Dimana ini tadi ya. Nah ini on off nya di sini, ini on dan ini off. Nah ini posisi untuk mematikan ketika mesinnya jalan menggunakan ini ya. Dan ini adalah gas. Nah ini ngegas untuk kenceng ya, potongan kenceng, dan ini untuk netral ya, netral. Dan ini kabel tadi kita sebutkan seperti Kang Ojaan ya. Nah, tadi untuk menggunakan ini rolling ini untuk memutar pisau yang ada di sana. Namun sebelumnya di sini ada pegangan tangan ya, biar tidak pegel. Kalau megang ke ini kadang licin, makanya kita ada pegangan yang ini sahabat Kang Ojaan ya. Kita luruskan lagi. Nah di sini, kalau di sini sudah, ini adalah tebeng atau pengaman daripada batu kecil atau lainnya, sejenis lainnya yang agak keras. Agar apa? Terhindar percikan-percikan ke kepala atau ke tubuh siapa yang menggunakan alat ini ya. Ini sebagai pengamannya ya, seperti Kang Ojaan ya. Nah ini lanjut kita akan ke baling-balingnya atau pemotongnya. Nah ini sahabat Kang Ojaan yang kita putar ini ya. Saat kita memutar ini atau pemotong ini, biasanya kita gunakan dengan pisau sahabat Kang Ojaan ya. Namun kalau pisau biasanya kalau terkena batu, biasanya pisau itu gompel atau kena benda itu kan cuil gitu. Untung kalau seperti itu. Kalau tidak, paling tidak itu kerikilnya loncat klak gitu, budul dari sini ya, kerambol ke sini, bisa ke kepala, dan parahnya lagi ke badan sebelah atau mata sahabat Kang Ojaan. Nah sekarang Kang Ojaan untuk pesonya kita ganti dengan ini. Nah ini atom, biar aman ya, biar aman kita Kang Ojaan ganti ini. Nah seperti ini kita pasang seperti ini sahabat Kang Ojaan ya. Nah seperti ini. Nah ini kan masih ada 3, 1 2 3, berarti kurang 1. Berarti kurang 1 sahabat Kang Ojaan ya. Nah ini sekarang Kang Ojaan mau menunjukkan bagaimana cara memasang ini sebagai alat pesonya juga dari atom ini sahabat. Kabel ini kabel atom kita beli di tokonya bisa ya sahabat Kang Ojaan. Sahabat Kang Ojaan ya, ini Kang Ojaan menyiapkan kabelnya ya. Terlebih dahulu kabelnya kita potong dengan ukuran yang sama, kurang lebih sama ya, segini. Nah ukuran 20 cm kurang lebihnya ya. Nah kita masukkan di sini ya, kita masukkan. Nah seperti ini. Yang ini belah ini tarik ya, tarik sini, dan yang ini kita masukkan ke sini untuk pengikatnya. Nah sebagai pengikat biar tidak lepas sahabat Kang Ojaan ya. Nah ini sahabat Kang Ojaan ya, sebagai pengikat. Nah contoh ya, pokoknya tunjuknya seperti ini sahabat Kang Ojaan. Nah ini sebagai pengikatnya.
Nah, sahabat Kang Ojek. Nah ini ya sahabat Kang Ojek. Nah ini sudah, tinggal kita cara penggunaannya. Nah ini sudah muter ya. Nanti ini, sekarang kita tinggal penggunaannya, bagaimana cara menggunakan alat itu sahabat Kang Ojek ya. Sekarang Kang Ojek mau mencoba bagaimana cara menjalankan motor potong rumput ini. Nah terlebih dahulu Kang Ojek ya, kita ini tadi kita sampaikan bahwa ini ada pneumatiknya. Nah starter ini ya, kita sudah buka dulu pada alatnya, ceklek gini ya, ini starter. Nah ini jalan loh, namun di sebelah sini ini belum jalan, ini masih berhenti, masih netral. Artinya apa? Di sana tadi Kang Ojek sampaikan ya, ada yang namanya gas ya, ini ada gas. Kalau kita tarik seperti ini, contohnya ini cara tarik starternya, karena jalan ini. Nah ini kita jalankan, kita gas seperti ini. Nah kita tarik seperti itu ya, ini sudah jalan. Tapi kalau kita bukan lagi seperti ini, kita bukan lagi, kita buka tambah. Nah sekarang harusnya bagus kan, kita mau netral, kita berhentikan seperti itu sahabat Kang Ojek ya. Menjalankan mesinnya seperti apa Kang Ojek sudah jelaskan ya. Sekarang Kang Ojek mau menjelaskan bagaimana cara memanfaatkannya. Cara mengangkat, menaruh di punggung sini. Nah ini caranya sahabat Kang Ojek ya, caranya seperti ini. Nah terlebih dahulu kita tangan ambil seperti ini, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah ini, ini lepas ya, ini lepas. Nah ini yang tangan kanan sebelah sini, tangan sebelah kiri. Nah ini kita angkat, balik seperti ini. Nah ini sahabat Kang Ojek ya. Nah ini terus pegang tangan kanan, ini bagian sini untuk kunci mesin ya, kita pegang sini. Nah seperti ini kita jalankan. Nah kita putar. Nah misalkan kita tarik lagi seperti ini ya, kita berhenti. Nah bagaimana cara untuk menjalankan teorinya seperti ini, jangan ditarik ke sini, harus seperti satu arah gini. Nah ke kiri terus gini, terus begini, dan terus begini. Kenapa? Kalau kita balik seperti ini, akibatnya apa? Nanti pada kerikil atau benda yang kita kena peso tadi dengan ini, misalnya ini ada kerikil, bisa kebalik sini, ngantem ke sini ke kepala kan, atau ke tubuh Kang Ojek. Makanya kita satu arah seperti ini. Nah ini ya, terus ini. Yuk sahabat Kang Ojek, kita coba bagaimana cara memotongnya. Yuk dan ya, sekarang Kang Ojek mau mencoba untuk cara memotong. Tadi Kang Ojek sudah sampaikan, jangan bolak-balik seperti ini, karena kalau bolak-balik bisa terkena percikan kerikil atau barang yang kena itu. Makanya Kang Ojek kita jalankan seperti ini saja. Nah, kita terlebih dahulu kita jalankan dulu sesuai keinginan. Nah ini ya, ini aja. Nah karena kurang kencang, kita kencangkan lagi.
karena sudah selesai ya, makanya kita gunakan seperti ini, berhenti, kita tutup. Ini ada off, matikan. Nah ini off, berarti sudah selesai ya, kita sudah selesai sahabat Kang Ojan. Nah sahabat Kang Ojan ya, baru saja Kang Ojan menceritakan bagaimana cara menggunakan alat potong rumput dengan benar ya. Nah, dengan benar dan cepat dan memberikan aman tentunya bagi si pengguna itu sendiri sahabat Kang Ojan ya. Sampai di sini, nanti kita ketemu lagi di lain waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.